Selamat datang di Perspektif Talk. Ya, kali ini kita tidak berbagi informasi yang sulit-sulit. Nah, ada kebetulan narasumber kita hari ini seorang teman saya namanya Gombo yang tiba-tiba hilang dari peredaran di Bali, dan sosmednya kita pantau ternyata sudah di Australia, dan hari ini kebetulan dia sudah kembali ke Bali. Hari ini ditemani oleh MC kita Camilo. Mari kita mulai cerita kita sore ini. Oke, Gombo, silahkan perkenalkan diri. Apa aja nih subjeknya? Apa nama, domisili? Ya, bebas. Biar teman-teman tahu dulu siapa sih Gombo. Udah tes belum datang dari Australia. Ya, Oh ya, oke. Jadi kalau Gombo itu nama panggilan ya. Kenapa bisa Gombo gitu? Sebenarnya udah capek aku jelasin, jadi aku jawab udah takdir gitu. Ini nama lengkap Gede Wahyu Prasetya. Kalau mau cari di Twitter, mau cari di Instagram, Gede Wahyu P gitu. Kalau di Instagram ada titiknya, cari sendiri tak. Terus apa namanya, domisili saat ini di Denpasar. Di situlah, di Tukar itu. Udah buka. Tinggal ditukar berarti ya? Ya, Tukar tuh sungai. Oke. Silakan. Udah, itu aja. Segitu aja. Oke. Gombo sekarang kita bercerita dari awal ya. Ini teman kita ini beredar di Bali gitu dan tiba-tiba hilang gitu ke Australia. Bisa diceritain lah kenapa ngapain sih di Australia gitu, gambaran umum aja dulu, ngapain dan bagaimana bisa memutuskan untuk ke Australia. Oke, gambaran umum Australia itu ya. Aku ke Australia itu untuk ngambilnya tuh visa work and holiday. Intinya work and holiday ini. Work and holiday gitu ya. Work and holiday. Basicnya, dasarnya dia adalah gini, visa liburan. Cuman di situ kamu dapat hak untuk kerja selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Dan ini ada pengecualiannya, nanti itu lebih detail lagi. Dan apa namanya, karena itu visa liburan, ya udah kenapa aku nggak liburan aja gitu. Ya udah liburan gitu. Jadi waktu itu banyak sekali pertimbangannya gitu, sehingga pas aku kristalin gitu tiba-tiba jadi keputusan udah jalan aja lah gitu. Jalan-jalan juga di sini apa dong yang mau dikejar gitu, kayak bener-bener nggak ada apa-apa gitu di sekelilingku kecuali harus ke Australia gitu. Terus kenapa aku kesana, pertimbangannya ada beberapa ya, mungkin aku udah nulis di blog juga sebenarnya. Semakin aku cerita semakin nambah, coba sekarang ya nambah apa enggak? Jadi pertimbangannya tuh aku mau, ini ego gini ya, ego seorang fresh graduate. Wah, aku lulus S1 harus dapat gaji yang besar, 20 juta per bulan rupiah gitu. 20 juta target. 20 juta. Nggak ada yang bisa ngasih itu. Itu di Indonesia. Itu perusahaan mana yang kira-kira mau ngasih? Maka dari itu. Perusahaan kacil. Maka dari itu kan gitu. Tapi kan nggak ada di sini perusahaan. Udahlah. Ya udahlah gitu, apa dong gitu. Di Indonesia nggak ada. Terus aku lantung nih di komunitas meditasi. Waktu itu aku karena nggak kerja, aku lantung di komunitas meditasi. Ada nih temen nih, umur udah gimana ya, nggak bisa dibilang umur sebaya sih gitu, daripada aku. Dia bilang, daripada kamu lantung mending ke Australia aja. Oh gitu ya gitu. Di Bali berarti pada saat itu Ya, waktu itu di Bali ngobrolnya gitu. Oh, Australia. Gitu kan aku heran. Ini Australia metik melon $23 per jam. Mikir lah tuh. $23 per jam. Jadi kali 10 kali 10 $230.000 per jam. Itu kontradiksi sebenarnya. Lulusan UGM, ya kan? S1 lulusan UGM, alumni Semansa. Nyari kerja yang gajinya 20 juta. Tiba-tiba ditawarin jadi metik melon. Ini menarik ini. Nah justru pasnya di situ, itu nggak kontradiktif. Dicari kan uang. Gitu. Dan kebetulan metik melon itu ya kerja ekstra gitu lah. Aku kan sebagai lelaki yang metroseksual, nggak mau gendut gitu loh. Jadi kan lumayan tuh metik melon tuh. Padahal dulu waktu SMA gendut ya. Nah, sih. Wah, gendut jadi ninja Tori. Oh, ya aja. Kayak gitu. Oh, ya, langsung jalan gitu. Otak gue nih langsung jalan.
ding, sebulan, beda 20 juta, udah sikat dan nih gitu. Jadi yang aku urus tuh work and holiday visa. Syaratnya adalah pertama bayar visanya, terus lulus medical check up di Indonesia, sama dapat rekomendasi dari imigrasi. Nah, surat rekomendasi dari imigrasi ini atau SRPI singkatannya nih, kamu harus lulus dari D3 atau S1 kampus atau semester 5 ke atas, punya IELTS itu 4,5 minimal, terus punya ini untuk cara visa sebenarnya, punya deposito di bank $5.000 gitu. US ya, US. Australia. Kalau dirupiahkan berapa itu kira-kira? Kalau dirupiahkan sesuai kurs sekarang mungkin 50 juta lebih ya. 50 juta. Ya, jadi kalau itu dalam berupa koin berapa karung itu? Enggak kan biar banyak. Gitu. Capek mau beli es cendol, plastik mana? Berapa gelas tuh es cendol? Berapa gelas tuh boba? Nggak tahu lah, pokoknya gitu. Ada statementnya gitu. Jadi aku urus itu. Ini sebenarnya topik yang agak kontroversial ya untuk dibahas ya. Yang selanjutnya, jadi aku tuh berangkat ke sana tuh dengan bantuan agen. Ya spekulasi, soal spekulasi sih. Agen LPG atau agen PLN? agen CIA. Agen visa sih sebenarnya. Oh, agen visa. Ini Iya. agen atau calo atau gimana nih? Dibilang calo bisa sebenarnya. Bahasa halusnya. Job Bahasa desk-nya sama. Oke. Ngurusnya di sana, bayarnya 100 juta gitu. Wah, 100 juta, benar. Aku harus pinjam ke KUD itu untuk untuk mendapatkan visa work and holiday itu. Iya. Oke. Kalau nggak pakai agen, gratis. Keluar duit paling mentok 15 juta. Oke. Itu pilih dah sekarang mau yang pasti dapat 100 juta atau 15 juta untuk menguntungkan, pilih dah. Wih, Gitu. oke. Tapi ini aneh ya. Dia fresh graduate, minta cari kerja yang gajinya 20 juta, disuruh ke Australia bayar 1 juta bisa. Uang dari mana ini? Kamu durhaka deh sama orang tua. Jual tanah orang tua Untuk Australia. Kalau tadi udah aku bilang, aku minjam duitnya di koperasi unit desa. Iya, yang digadekan apa coba? Oh, ini aku rasa Jangan-jangan ginjal orang tua. aku rasa temanku itu gimana ya? Apa ini gade coba dulu? Ya, bukan soal penggadaian ya. Aku rasa orang yang ngajakin aku ini tuh ya karena dia tuh anggota di KUD ini, temanku ini. Jadi jaminannya tuh ya dia gitu. Oh, tanpa jaminan nih. Dari aku nggak ada jaminan, tapi jaminan tuh dari dia gitu. Oke. Jadi temanmu yang menjaminkan dirinya gitu. Menjaminkan aku. Iya, menjaminkan dirinya untuk kamu berangkat ke Australia. Betul. Terus sampai di Australia nanti kamu nggak pulang. Wah, iya teman kamu. Tapi utangku lunas. Oh, udah. Tapi nanti dibahas nih, menarik nih. Ya. Kenapa bisa 1 juta lunas ya? Ya. Lunas. Keren. Terus lanjut. Ya gitu. Jadi yang kurus itu HV. Setelah itu ya gimana ya ngomongnya? Lah berangkat. Maksudnya gimana ya? Akhirnya jadi itu yang 100 juta itu setelah bayar, jadi visanya. Tunggu dulu ya, jadi visanya. Baru habis itu proses untuk berangkat. Cuman Ada nggak yang tertipu dengan agen? Nah, ini. bahasanya itu Ya. mungkin bukan tertipu ya, Oke. tapi dia tuh nggak bisa deliver visanya. Gimana tuh nggak bisa di? Maksudnya tuh aku udah bayar ke kamu, kamu nggak bisa ngasih barangnya ke aku. Oke. Gitu. Ada orang yang udah bayar itu duitnya, tapi visanya nggak bisa didapetin. Itu ada temanku yang kayak gitu. Oke. Nah sebagai akibatnya ownernya itu waktu itu nggak singgung. Owner itu apa? Owner ininya agennya. Agennya jangan sebut merah aja. Jangan sebut ya. Ya agen ABC. Ya. Kemudian agennya itu dituduh melakukan tindak pidana gitu. Oke. Dan hukum berjalan. Oke. Gitu. Kayak itu. Tapi sebenarnya kalau setauku visa itu bisa di ACC dan tidak kan? Benar. Ya kan, walaupun dia kayak contohnya Roman Abramovich ya, ownernya Chelsea. Ya. Ya. Itu ketika awal-awal dia harus masuk Inggris, itu visanya ditolak padahal kaya. Siapa yang atau Roman Abramovich. Nah, tapi usut punya usut sih karena memang ya ada unsur-unsur lain lah seperti ya, unsur politik, unsur agama dan lain itu berpengaruh sebenarnya gitu. Cuma ya harus dideliver bahwa ketidakpastian keluarnya visa ini
itu apakah benar karena tertipu atau memang gagal pada prosesnya? Itu aku yang nggak tahu gitu. Iya. Cuman yang aku tangkap dari cerita temanku, wah ini mungkin ada nggak deliver aja, dia cuman gagal ngasih visanya aja gitu. Per hari ini kasus itu gimana? Udah selesai. Udah selesai itu artinya uangnya kembali atau gimana? Wah itu nggak tahu. Gitu. Udah selesai karena tidak tahu berarti ya. Nah artinya yang bersangkutan udah dipenjarakan gitu. Akhirnya kriminal masuk penjara. Iya, udah pidana. Ya berarti penipuan. Berarti kan kalau Ya, misalkan ya. itu sampai masuk penjara kan ada esensi menipu di sana. Ya. Kalau misalkan visa nggak keluar, ada indikasi bukan nipu ya, tapi minimal dia harus bisa menjelaskan. Ya, ya. Karena mengurus visa, ada indikasi ini bisa diterima atau tidak gitu sih sebenarnya. Ya itulah gimana mereka negonya, aku kurang paham. Oke, tadi kan udah tentang visa yang ada teman yang tertipu itu. Berarti kan Gonggo udah lancar lah ya, Ya. udah jadi akhirnya ya. Berarti syukur ya tidak terjebak di sana gitu. Nah, sebelum kita lanjut, pesan buat teman-teman yang ketika nanti ingin mengurus visa ini dan bertemu dengan agen ini, apa yang harus di-prepare atau yang harus dihati-hatikan, dipersiapkan diri mungkin ya kan sekaligus share nih untuk teman-teman siapa tahu ada yang pengen kemana gitu. Oh iya, sebelum kamu bertemu dengan agen, batalkan nggak mau ketemu dengan agen. Mending lu sendiri. Kamu sudah dibantu sama agen. Sekarang lecetkan agen kamu. Iya, karena nggak semua orang punya kapasitas untuk minjem ke situ gitu loh. Iya, Dan benar, teman-temanku yang ngutang itu nggak langsung di tahun pertamanya dia bayar, tahun keduanya gitu. Dan ngutang ini berbahaya. Kalau kamu nggak bayar, kamu kehilangan kepercayaan orang yang kamu utangin gitu. Iya, pasti. iya. Itu orientasi pertamaku sampai di Australia pas dapat kerja langsung bayar utang. Gitu. Dibilang merana, mungkin merana ya. Jadi aku menghibur diri cuma baca buku gitu loh. Dan ngobrol dikit. Itu berapa bulan sampai bisa bayar utang? Udah 100 juta ya? Berapa bulan itu untuk penghasilan? Jadi aku Januari mulai utangnya, Ya. udah jalan. Aku baru kelar bayarnya itu Mei tahun selanjutnya, gitu. Oh iya. Aku karena berangkatnya 1,5 tahun ya kurang lebih ya? Ya, utangnya berjalan 1,5 tahun. April, aku baru jalan, April akhir. Habis itu mungkin Juni atau Juli tahun depannya itu sekitar itu aku baru bisa bayar karena ya mau dapat kerjanya waktu itu juga gitu. Tapi susah juga ya dapat kerja di sana ya. Jadi sampai di Australia belum tentu kita dapat kerjaan juga. Yang Nggak ada jaminan dapat. benar kerjaan. nggak ada jaminan. Sebenarnya nggak ada jaminan, cuman kalau ikut agen itu ada dia menawarkan mau dicari kerja atau nggak, mau dicariin tempat tinggal atau nggak. Agen ini dalam artian pengurusan visa saja atau sampai tetek bengek setelah itu? Oh, macam-macam. Ada agen yang ngurusnya cuma visa aja, ada yang ngurusnya sampai ke sini macam-macam. Oke. Di Bali, kalau agen yang aku pakai emang ngurusnya sampai situ, sampai ngurus tempat tinggal, ngurus dapat kerjaan atau enggak, gitu. Jadi memang mereka punya link, dicariin. Nah, yang bayar 100 ini sampai dicariin tempat tinggal dan mencari kerja Ya, atau ya. gimana? Iya. Kayak Oh gitu. gitu. Ya kirain Aku 100 tuh aku visa juga aja. Aku termasuk dapat itu. Oh iya, oke. Jadi- Kalau dengan tidak agen dulu coba. Iya, Tidak agen itu seberapa berat sih mengurus visa aja dulu? Seberapa berat? Sebenarnya yang bikin kecewa itu ketika nanti kamu nggak dapat visanya, karena untuk sekarang itu Nggak ACC maksudnya ya visanya ya. Enggak, kamu tuh harus begitu kuotanya dibuka, kamu harus kencang-kencangan internet untuk bisa mendaftarkan diri. Gitu. Oh, Jadi berarti- rebutan gitu. Berarti di pemerintahan itu juga ada kuota untuk Iya. warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Benar-benar. Waktu tahunku daftar, tahun 2017 itu hitungannya, itu kuotanya 1000. Sekarang kuotanya per Juli itu 4000 sekian. Nanti kalau selama 3-4 tahun ke depan bakal di up terus, naik terus sampai 5000. Setiap tahun naik. Ya. Ya saya akan menunggu sampai 200 juta. Sehingga tidak perlu mengantre. Langsung daftar langsung dapat gitu. Tapi orang-orang Jepang tuh kayak gitu, dia langsung daftar langsung dapat gitu. Orang Jepang. Oh,
ke Australia maksudnya. Ya ke Australia. Lebih banyak kuotanya orang Jepang. Gimana ya? Kayak lebih dapat prioritas gitu loh. Lebih dapat prioritas. Tapi kalau diadu orang Indonesia sama orang Jepang jadi tukang bangunan, jago mana? Aku bisa bilang orang Jepang. Orang Jepang kan? Aku bisa bilang orang Jepang. Ada dia orang Jepang namanya Makoto dia. Makoto. Ya Makoto Kobayashi. Jadi apa namanya? Makoto ini saudara nama Makoto. Atau Ajinomoto. Pak Koto. Oke. Jadi dia tuh aku kerja sama dia di kebun ini ya, kebun mangga. Fasilitas ini pengemasan lah ya. Berarti Gongbo ini pegawainya tukang bangunan atau gimana? Pak Foto ini tukang bangunan. Nah, dia tuh memang tukang bangunan di di Jepang. Jepang. Di Jepang. Oh, Cuman oke. di ini pas di fasilitas pengemasan itu dia jadi operator mesin stiker. Oke. Nah, terus dia ngeliatin dah ini kan, mesinnya nih nggak beres-beres gitu. Dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia. bahasa logatnya gimana? What's wrong? itu unik loh. Dia ada yang agak karena ini Bro Hendy ini kan pernah di Surabaya kan. You know lah kalau ada orang Sinai menggunakan dialek Surabaya. Jason, no. Gimana coba. Jason, mama will you ambil petis? No, Jason, mama Arab jemput petis. Oke. Lanjut. Pak apa tadi Pak Makoto. Makoto. Oke. Operator stiker. Jadi dia bilang itu ini mesin Australia rusak terus gini. Kamu pernah nggak ngecek mesin Jepang? Pernah? Ini nggak? Pernah rusak nggak? Aku langsung disuruh. Ya aku akui emang mesin Jepang itu bagus gitu. Emang aduh kompeten emang orang Jepang itu terlalu Kan bicara tentang mesin ya Jepang kita tahu kan industri permesinan. Tapi industri pertukangan itu tetap Indonesia. Harusnya. Iya. Kalau di Indonesia itu harian tukang itu ada Corolla 150.000. Oke. Ya kalau kita bawa 3 peleton pasukan 3 peleton pasukan tukang yang ada di Indonesia ya Jawa ya kita bawa ke Australia bisa jadi Australia menjadi Austremika ya gitu akan menjadi pusat dunia dia ya Amerika kedua Lawan. Adidaya. Austremika. Austremika biar nggak terlalu Amerika gitu Kalau Amerika enggak. Mereka. Terus dengar-dengar katanya sebelum berangkat apakah ada pelatihan gitu misalkan mungkin kalau metik-metik kan nggak ada pelatihan tapi kan minimal ada diberikan briefing ya Iya. briefing nanti kayak gini ya apa ada pelatihan apa Ya biar bagus story-nya kan dari Ya. belum kita bicara Australia dulu nih baru persiapan berangkat Persiapan, gitu. ya. Ada itu nggak ada pelatihan atau semacamnya? Sebenarnya nggak ada sih dari AGN. Ada ya? Nggak ada. Jadi tergantung masing-masing orangnya mau mempersiapkan diri kayak apa. Kalau teman-teman yang jadi barista di sana, itu mereka emang sebelum ngambil visa itu udah kursus, udah kerja dulu jadi barista dan apa namanya? sudah ada pengalaman di Indonesia Udah ada pengalaman, udah ada skill gitu dan emang mereka sengaja ke Australia dengan modal barista karena itu terlihat menjanjikan gitu. Menjanjikannya itu nggak cuma uang, tapi juga ada Karir, kesempatan karir. Hmm. Ada juga kesempatan sebagai penghuni tetap Australia dengan tetap megang paspor Indonesia. Dua kewarganegaraan maksudnya Enggak dua kewarganegaraan, tapi kamu tuh punya visa permanen gitu loh. Oh, untuk visa masuk permanen Australia gitu. privilege ya Ya, privilege itu. Gitu kalau apa namanya? Teman-temanku ada yang persiapannya jadi barista kopi, ada yang persiapan jadi bartender, kalau aku sendiri persiapannya jadi tukang pijat. Ini beneran. Beneran. jadi teman-teman kalau di Indonesia tukang pijat itu ibu-ibu ya kan? Ternyata di Australia S1 GM S1 UGM jurusan hubungan internasional Oh. ternyata mempelajari bagaimana kiat-kiat menjadi tukang pijat.
Wih, ini inspiratif banget loh. Inspiratif. Iya. Nah, tapi pasti ada lebihnya ya. Pijat-pijat apa sih? Lebih spesifik ya. Ntar dulu. Pijat-pijat. Sudah mendefinisikan dari awal sebagai tukang pijat atau baru di sana oke saya jadi tukang pijat aja deh gitu. Oh, mendefinisikan dari awal. Dari awal. Dari awal tuh karena kan aku dengar petik melon $23 gitu. Oke, apalagi Per tukang hari, pijat. per hari ya? Nah, gitu kan dulu. $23 per hari. Per jam. Per jam. Jam. Itu kalau dikonversi 30.000 lah. Berarti 50.000. Ya, Kan 10.000 biar gampang. Ya, ya. gampang. ya. Oke, petik melon masa nggak pegal sih? Oke. Iya, Ya udah ya tukang pijat aja nambah duit. Tapi kan pegel pijat-pijat begini. Ya, negara kan besar. Oh gitu. Aku percaya diri sama negara sendiri Iya, iya, gitu. Jadi ya emang gitu. Jadi ya udah belajar pijat dulu. Jadi dari Desember sampai Maret. Februari gitu aku ngambil beberapa kursus pijat, satu nggak continue karena pusing gitu, satu lagi lebih praktis, udah dapat skillnya, berangkat April gitu. Belajarnya dari bulan apa? Kursusnya dari bulan apa? Dari bulan Desember sebenarnya. Desember. Ya cuman Oke. itu untuk kursus yang ternyata kurikulumnya aku nggak enjoy gitu ya. Aku kemudian start itu di kursus yang lain itu Januari sampai Februari Maret gitu. Dari Desember tuh sudah ada jadwal kapan berangkat nggak? Oh, jadwal berangkat itu baru dapatnya itu Maret. Itu aku minta sama agen kan 100 juta yang tadi itu termasuk biaya tiket juga. Oke. Gitu. Maret tahun berapa jadinya? 2018. Maret 2018. Maret. Oke. Nah, ya pijat, habis itu belajar pijat Desember, Januari itu Januari akhir tuh udah keluar ini ya, visanya, Januari akhir. Lalu habis itu aku benar-benar ngejar, tak. Tentukan ini. Memutuskan untuk pijat dulu deh. Maksudnya kayaknya kan ya bagi kita kayaknya di luar nalar banget dia memutuskan untuk pijat tuh gitu. Mengambil itu dan akhirnya sampai kursus dan akhirnya di sana juga menjalankan itu. Oh, coba ceritain kenapa akhirnya bisa memilih pijat itu, memijat itu. Ada ini sih dorongan dari orang tua sih. Orang tua suka dipijat. Oh gitu. Ya. Wah. Simpelnya keduanya. Nah, Jangan-jangan kamu mau menyogok orang tuamu dengan Pak saya pijat nanti pinjam uang 100 juta. Durhaka sekali Anda. Itu udah kayak gitu orangnya. Terus Oke ada dorongan gitu. Terus aku pikir, untungnya pijat nih buat aku gitu kan. Pertama, Tidak langsung menerima dong pasti Nggak kan. langsung. Nah, itu Langsung. coba ceritain tuh prosesnya. cuman aku pertimbangin ya nanti kalau misalnya aku pijat di kebun, bisa pijat lagi nambahan duit. Oke. Nambahan duit. Iya. 1, 2. Kalaupun aku dapat di tempat pijat, aku pasti akan nunggu pelanggan. Pas aku nunggu pelanggan, apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa baca buku. Oke. Gitu. Dan emang aku pengen cari kerjaan yang bisa baca buku. Oh, Gitu. Dan emang gitu kejadiannya pas aku kerja di tempat pijat, itu yang aku lakukan. Baca buku. Baca buku pas nunggu pelanggan. Ya, bukunya komik. Dan ada komik. Filsafat sih. Oh, mantap sekali itu pasti. Pasti kalau ada orang di Australia nanya, "Hai Bang, good morning." Oh, siapa dapat good morning gitu ya? Good morningnya yang salah. Good morning ya, iya. What's wrong with good morning, mate? Nah, gitu dah. Oke, April berangkat. Berangkat. Ada kendala nggak sebelum berangkat sampai akhirnya tiba di tujuan? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Lancar. Di sana dijemput atau gimana? Dijemput, ya. Gua dijemput. Itu sudah include di servis 100 juta itu? Masuk. Ya. Pertanyaannya yang jemput ini truk pickup atau apa? Iya kan, masa tukang pijat pakai apa? Tahu Iya. kayak pick up deh. Aku nggak ingat. Tapi feel-nya pick up sih kayaknya. Turunnya di mana? Landingnya itu di Bandara Tullamarine, Melbourne. Itu di Melbourne. Ya, di Melbourne. Habis itu dijemput ke ke Melbourne pelosok gitu ya. Itu perjalanan 1,5 jam nggak salah. Itu nama kampungnya itu Kisboro namanya. Kisboro. Ya, Kisboro. Kunci Boro gitu. Kis. Oh, Kisboro. Ya. Oke. Kayak gitu. Udah di sana dah. Aku 3 minggu di sana leyeng gitu. Dapat kerjaan seminggu untuk nyebarin brosur itu aja sih. Ntar lo, kan sampai sana udah jemput. Berarti tempatnya udah disiapin juga. Udah ada siap. Tempatnya itu apa? Rumah. Kontrakan bisa dibilang. Yang gue mau kirim video itu bukan. Bukan, itu beda itu. Oh, beda tuh.
kontrakan gitu untuk sementara temporary atau memang selamanya akan di sana atau gimana? Niatku memang temporary sih. Oke. Di samping apa namanya, pas aku dilihat ini apa namanya mau kursus pijat itu, ternyata gurunya kursus pijat ini ada afiliasi dengan agennya itu, udah. Oke. Sekalian dibantu nyari kerja di bidang pijat. Gitu. Pas aku nyampe di Australia, aku tanya agennya, ada nggak kerjaan di pijat? Oh ada nih kontaknya. Gitu. Sungguh kontak, oh bisa. Gitu. Berarti tinggal sementara di sana. Setelah itu nyari kerjaan gitu atau dicariin? Oh udah dicariin. Sudah ada. Include Oke. berarti ya. Ya jadi kerjaan yang dicari itu aku dapat dua ya. Pertama nyebar brosur $25 per jam, tapi cuma berapa jam gitu kerjanya, lupa. Dikit 40 jam kalau nggak salah seminggu. Terus kerjaan di pijat itu juga. Nah untuk kerjaan yang di pijat ini aku harus pindah kota dari Melbourne, bos ini nih, ke Albury ke tengah-tengah di perbatasan dengan New South Wales itu nama negara bagiannya. New South Wales. Ya. Oke. Dekatnya Tasmania Devil. New Ya. South Wales. Ya, dekat dah, nggak terlalu dekat sih sebenarnya. Udah. Oke. Dan Di mananya Mas Ejar itu kira-kira tuh? Ya. Kalau pakai jengkal ini lama. Pindah berarti itu gitu. Ya. Dari tempat awal tuh pindah kerja berarti ya. Pindah kerja, Itu pindah kerjanya rumah. kayak freelance gitu atau gimana? Ya kayak di spa pada umumnya di sini gitu. Ya Oh. dapat mes, Heeh. ada tempat kerja, Oke. dalamnya Enggak, maksudnya dalam artian pegawai kontrak kah, di kontrak per tahun atau gimana, atau daily worker seperti itu. Gimana ya? Lebih kayak daily worker Daily sih. worker. Aku rasa. Dan gajinya hari itu juga keluar gajinya per minggu. per minggu, kumulatif berarti ya. Ya. Oke, habis itu pindah ke Ke Albury itu, Albury. di tempat pijat itu. Dari Kingsborough itu pindah ke Albury. Nah, Setelah itu di sana kerja. kontrak berarti apa Mm. gitu ngekos apa ada kos-kosan nggak sana? Katakanlah ada mes di situ. Oh, mesnya. Oh. Mes itu bayar atau Bayar. kita- Oh, bayar biasa. Biayanya berapa? Itu $100 per minggu kalau nggak salah. Oh, $100 per Iya. minggu. Kamar mandi dalam, Kalau di luar. di luar, tidur di dalam. Ada yang kamar mandi dalam soalnya kamarnya di luar. Oke, berapa harganya tadi? $100. $100 kan sejuta ya kayak. Kira-kira 1 juta itu kalau dibandingin dengan kos di Renon, bagusan mana ya? Urusan sana dong. Bagusan Luar negeri. Wah. Anda lama-lama durhaka juga sama Indonesia. Sorry. Oke, terus kerja itu ya udah kerja normal ya? Iya, kerja normal. Kerja normal ya. Oke. Ya berarti kan sampai sana udah karena ada agent tuh udah nggak perlu pusing kan kita. Nah. Artinya sebenarnya ya plus minus sih ada benefit yang kita dapat. Kita nggak tahu siapa-siapa di sana, kita nggak tahu gimana, udah diurusin sama ininya, sama agentnya. Terus kalau kita sendiri ngurus semua itu, belum kita nggak kenal siapa di sana gitu kan. Ya oke. Nah sekarang pengalaman kerjanya coba diceritain gimana? Mau kerja selama di Australia berarti. Iya. Tak ceritain selama 2 tahun itu full ya. Ya boleh. Jadi apa namanya? Dalam 3 minggu pertama di Melbourne itu ada 1 minggu aku kerja bagi-bagi brosur. Nah, Pergi brosur. 6 minggu selanjutnya udah pindah ke Albury kerjanya sebagai tukang pijat. Tukang pijat. Udah Kira cita-cita tercapai ya. tercapai. filsafat jalan terus. Filsafat Apa jalan jalan terus. terus. Oke. Terus apa namanya? Di antara semua tempat di mana kamu bisa nemuin orang Indonesia, kota Albury ini tempat yang paling nggak mungkin kamu nemuin orang Indonesia. Paling nggak mungkin, tapi ketemu ada. Dan dia pindah dari Darwin sebagai jadi manajer di tempatku kerja. Oh, Pijat. orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Bali. Kerja di Bali dia dulu. Kerja di Bali. Orangnya orang Bandung. Orang Bandung. Ya. Jadi Dina ini namanya. Dah. Dina ini dulu dia kerjanya di Darwin. Oh. Gitu sebagai ya manajer juga di tukang pijat gitu. Dan di sana untuk kalau kerja di tempatnya dia tuh dimungkinkan untuk perpanjangan working holiday visa. Oh iya, dibantu lah ya. Ya dibantu dimungkinkan. Nah setelah 6 minggu kerja di sana, aku memutuskan untuk pindah segera biar bisa perpanjang WHV working holiday visa. Dapat rekomendasi dari dia, aku berangkat ke Darwin. Kemudian aku ingat tuh berangkatnya hari Selasa sore, nyampe di Darwin itu subuh. Aku udah dapat tempat tinggal sih, cuman waktu itu karena ibu bosnya ketiduran gitu, aku harus nunggu di depan pintu tuh sampai jam 2 subuh gitu. Top itu nggak ada orang. Maaf Pras, aku ketiduran, aku sekarang gitu. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oh iya, oke. Emang orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Bali kebetulan. Orang Bali. Benar.
kebetulan yang benar-benar nggak masuk akal. Oke. Itu Dalam arti berkecamuk nasle. iya sih. Dalam hati. Nah, aku kan nyampe hari Rebo subuh tuh. Jadi setengah tuh hari Rebo, hari full. Kemis atau Kemis aku ngobrol sama calon bosku ini. Gue udah nyampe nih. Boleh ada interview? Oh ya, besok datang aja hari Jumat. Gitu. Ke restoranku. Oh ya, interview hari Jumat. Oh ya, Pras besok. Kamu mulai kerja ya? Jadi orang-orang itu nyampe di Darwin masih keliling dan naruh CV gitu di hotel-hotel biar dapat kerjaan. Aku nyampe istirahat, interview, besok kerja. Jadi Bisa gitu? Sudah takdir kayaknya sih. Jadi emang manajerku yang sebelum itu ngerekomendasi aku ke bosku yang selanjutnya. Gitu. orang dalam Orang dalam ternyata ya. Ya, orang dalam bisa dipakai di Australia juga. Oh. Gitu. Berarti tidak kolusi dan nepotisme itu tidak hanya ada di negeri Indonesia. yang lain ya. Iya. Wah, kamu sebut merah. Wah. Oh iya. Durhaka juga teman-teman Indonesia ya. Nah, kalau soal nyari kerja itu memang ada piramida yang sendiri sih. Oh, iya. Gitu. Tentang gimana cara kita nyari kerja emang ada gitu. Dan itu berlaku di semua tempat. Oh, oke. Orang dalam salah satu caranya. Oke. Itu keterima di mana jadi? Namanya itu body bar. Kamu jadi? Iya loh. Yang datang gini-gini. Ada yang gini-gini. Oh iya. Ada nenek-nenek, ada pokoknya dari segala bentuk tubuh tuh ada. Oke. Gitu. Yang awalnya kayak Andy, yang awalnya kayak Camilo nih, Iya. semua ada. Bisa dipijat. Salah. Oke, habis ini jadwal pijat dengan saya. Yang ini sih kalau tukang pijet itu cerita-ceritaku yang paling sering gini. Jadi aku ngobrol sama temenku nih, yang lain Army namanya nih. Pas kita ada tamu nih, yuk gitu dah. Jadi dua tamu kan sekaligus. Satu temannya tuh seukuran aku nih, segini. Duduknya tuh di sini. Oke. Terus ada temannya di sini. Dan temannya itu ini bukan maksudnya body shaming ya, tapi bagaimana seorang tukang pijat itu bisa menyadari kompetensinya atau enggak ya. Iya. Udah. Jadi ini kan kelihatan nih kalau dari depan ya, Iya. pinggirannya ini kan tutup sampai sini, itu gede sekali badannya. Temanku tuh jalan, dilihat tanggal itu langsung bilang gini. Nah gitu, aku dikasih yang besar, ya udah. Akhirnya diambil. Ya, aku yang ambil punya tugas gitu kan. Macam Rikishi gitu ya. Rikishi Smackdown itu ya. Aku nggak ngomong gitu ya, karena aku yang ngomong. Jadi dipijatnya tuh emang harus pakai siku biar keras. Dan ini emang keras gitu kan karena awalnya besar. Tenaganya ekstra. Dan temanku Arnya ini, aku tahu nggak mungkin dia ngambil gitu. Oh iya. Apa ya gimana? Ya? Tamunya orang mana, Bro? Orang Australia sih. Orang sini. Dia aku pijat ini, keras dan besar apa lah. Terus biasanya kalau pijat tuh ada kayak gini. Itu kan cibi. Ya, cibi. Kalau Arni itu dipijat di tamunya itu gampang kan. Kalau aku nggak bisa gitu. Udah kesel nih keras banget aku gini. How was the massage? It's very good. It's very Nggak tahu, aku emosi. Oke, thank you very much gitu. Ketawa aja kita waktu itu. dia belum merasakan sensasi dipijat Mak Erot soalnya. Keduanya cewek gitu. Oke, suka duka dipijat dulu. Kita bicara pijat, nanti baru kita berbicara di luar kehidupan Australia, di luar pekerjaan. Tadi belum selesai ya, masih Belum. Udah sih, udah cukup. Baru tukang pijat soalnya. Ada kerjaan lain selain tukang pijat. Oh, waktu di Darwin sih nggak ada kerjaan saya tukang pijat. Oke, suka dukanya dulu di pijat itu Pijat. apa tuh? Sebenarnya ini sih, kalau misalnya kamu nggak puas, itu tuh Contoh yang terekstrim yang tidak puas. gimana ya? Rasanya masih ingat sih, cuman detailnya aku nggak Ya. ingat. Jadi apa namanya? Aku mungkin pijatnya terlalu keras gitu, dan aku kurang peka sama ininya, sama tamunya, sehingga dia komplain. Komplainnya langsung ke bos gitu, dan ya aku dapat teguran dari bos. Terus itu yang pertama. Yang kedua, aku salah komunikasi bahwa pijat ini bisa ditebus pakai asuransi gitu. Jadi kalau kamu di sini misalnya ikut asuransi swasta di luar milik pemerintah gitu, kamu dengan kartu itu bisa dikurangin biayanya
biaya pijatnya. Nah, Oke. aku salah komunikasi sehingga di situ aku harus menunda tamu tuh hampir setengah 1 jam gitu sampai selanjutnya gitu. Saya nggak enak banget itu. Pernah dikomplain berarti ya? Kalau di harus peka tadi itu gimana bisa ini nggak? Nah, sebagai seorang terapis gitu ya mungkin benar nggak Iya, terapis terapis. sebenarnya? Seorang terapis tuh dia harus peka sama siapa yang diambil berarti ya? Ya, artinya setidaknya kamu apa namanya? Saya dipijat di bagian mana ya? Sini bilang gitu. Oh ya, it hurts gitu. Oh, it's over here. Oh, oke, coba terusin. Ya, it's getting better. Oh ya, terusin gini terus. Kayak maksudnya Harus ada komunikasi dua arah terus kan? harus. Oh, kalau misalnya di sini kan biasanya diam-diaman aja kan? Ya, apa namanya? Jadi tipe pijatnya kan ada yang keras, ada yang relaksasi kan. Nah, kalau yang keras itu ya emang harus komunikasi karena kan pengen menghilangkan rasa sakit itu gitu loh. Relief gitu apa. Ya melegakan lah. Tapi kalau relaksasi ya nggak perlu ngomong sebenarnya. Oh Jadi, gitu. kan. Berarti Ya, ada dua jenis berarti ya? ya itu termasuk di menunya pijat gitu. Oke. Terus yang ini yang apa namanya yang sukanya kira-kira atau hal yang menarik, surprise, tidak terpikir bisa terjadi atau apa yang paling diingat ada nggak? Kenalan ngabulin mungkin gitu. Oh ini ada nih satu pengacara nih. Ya aku pijat di ruangan nih. Ya kan agak ngobrol kan, emang sakit ya badannya. Pengacara. Where do you come from? I'm from Indonesia. Oh, saya pernah ke Indonesia juga. Yang mengagetkan bukan dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Boleh kalau pengacara pendidikannya tinggi ngomong bahasa Indonesia tuh nggak usah kaget lah. Nggak usah kaget. Logatnya itu dia dapat. Dialek. Ya, dialek itu dapat. Jadi aku seolah-olah dengar orang ngomong, orang dari Semarang ngomong bahasa Indonesia ke aku. Dialeknya dialek Jawa. Kalau dibilang Jawa mungkin Jakarta sopan ya, Jakarta. bukan Jawa, Jakarta sopan. Jadi Anda pikir orang Jakarta nggak sopan ini namanya ini. Artinya ada yang digunakan untuk lebih bergaul gitu loh, Ya. ada yang Oh, digunakan yang sopan maksudku komunikasi dengan orang yang lebih tua kan gitu. Ada unsur itu, ada unsur tua mudanya gitu. Jadi pada saat ngobrol sama kamu, tuh jancuk mas, enak mas, gitu. Kan halus. Saja mas ini. Terus pengacara itu gimana? Itu yang membuat surprising gitu karena Ya, logatnya itu. Iya, karena logatnya dapat. Oke. It's not every day you can hear someone in Australia speaking with a proper accent kayak gitu ya. Apa artinya tuh ya? Enggak. Jarang-jarang bisa ketemu orang Australia ngomong Indonesia, logatnya pas. Oke. Wih, Nice. berarti dia udah lama di Indonesia ya? Iya, dia sempat kuliah di UGM juga. Oh, satu Iya. alumni. Satu alumni. Adu alma mater. Di antara semua tempat tuh aku nggak nyangka ada tuh alma mater di Darwin. Oh iya. Terus sekarang setelah di Darwin apa? Pindah lagi Ya, ke di Darwin apa namanya? Setelah 1 tahun dipijat, wah ini nggak cocok buat aku nih. Aku pindah, ada tawaran ini. setahun tuh ya? Iya, setahun lebih. Utang lunas. Wih. Sudah lunas sudah. Ya, pijat ya. Iya. Setelah itu ya. Tapi belum bisa beli iPhone Pro Max. Belum. Nah, ini chapter berikutnya. Chapter berikutnya. Ini chapter berikutnya. Nah, ada lowongan kerja di kebun mangga. Oh, oke. Kerja di kebun mangga terus Tadi aku cita-citanya melon. Melon. Dapatnya mangga. katanya berat melon jadi kan salah ya. Salah ya. Udah aja. Habis itu ya udah. Aku aktif nanya-nanya terus ada orang-orang yang udah mau berangkat juga untuk mangga aku ngumpulin. Tawarin aku jadi supervisor di sana untuk tenaga kerjanya. Udah ya aku nggak tahu nih bisa atau enggak gitu. Coba aja dulu gitu. Nah di sini menengok ke belakang aku baru tahu kalau itu aku buta terhadap risiko yang ada. Buta terhadap risiko yang ada. Karena apa namanya ujung dari kerjaan supervisor pun nih itu tuh aku diberhentikan. Gitu. Bukan pas proyeknya bukan pas masa panennya selesai lalu berhenti, tapi di tengah masa panen aku diberhentikan. Dipecat. Bisa dibilang dipecat. Ya, bahasa Aku kira bisa dibilang dipecat. Di Oke. PHK. Ya. Lebih halus lagi, diberhentikan. Tidak digunakan jasanya. Wah, banyak. Ada lah variasinya. Ya kayak gitu sih. Emang Tapi yang lebih kasar juga ada. Anda tidak bisa bekerja. memang itu sih. Emang kompeten posisinya. ya sebenarnya sama aja. Sama aja. Untuk bahasa. Kalau emang aku nggak kompeten sih waktu itu pertama kali kerja di kebun, dia jadi supervisor dan aku mengiyakan. Gitu. Gimana? Jelas saya itu nggak kompeten lah. Tapi
udah lah gitu. Ya, kita bahas kegagalan itu sekarang supaya semua bisa tahu cerita itu gitu ya. Berarti tadi satu kata yang menarik adalah tidak paham tentang resiko. Ya, benar itu kata kunci pertama, bukan? Gimana ya? Mungkin bahasa yang lain tuh buta terhadap risikonya. Itu dah tidak tahu atau buta. Nggak paham, nggak tahu, buta. Ya. Pokoknya itulah, dia ada di luar jangkauan pikiran, di luar jangkauan mental. Akhirnya ngambil aja, oke. Heeh. Nah setelah oke itu apa tuh story-nya gimana? Setelah aku ngambil itu sebenarnya ini sih, aku tetap ngumpulin orang, nyari orang dari seluruh penjuru Australia dan mereka sudah beli tiket segala macam. Cuman kemudian dari bos, tolong tuh di-cut aja. Sorry nggak paham, beli tiket itu maksudnya gimana? Gini. Prosesnya dulu? Bisa gini. Jadi aku nyariin orang untuk kerja di kebun mangga itu. Kerjaannya adalah mencari orang berarti ini? Iya, aku termasuk di job desk cari orang. Oke, setelah kerja nih? Setelah jadi supervisor. Oke, kerja dulu di sana, dapat tugas untuk mencari orang. Rekrutmen. Oke, Ya. Jadi calo juga Anda ini berarti ya. Oke, terus? Aku nyari dari luar negara bagian kayak di Victoria ada juga. Di Indonesia nggak? Indonesia ada. Oke. Waktu itu ada orang yang masih di Indonesia yang masuk ke grup gitu. Cuman dia lama banget baru nyampe di Indonesia, jadi tidak merasakan lah gimana dramanya di situ. Nah di situ nyari orang, oh aku perlu banyak nih 30 orang di Indonesia. Ya, oke. Datang semua. 40 habis itu di up. Oh ya 40. Udah siap 25 orang nih. Udah siap berangkat dan 30 orang udah siap berangkat, udah beli tiket segala macam, udah memberhentikan sewa tempat di tempat yang sebelumnya, berhenti kerja di tempat sebelumnya, ras tapi saya 15 aja. Oke, berat ya itu. Peras itu siapa? Saya. Oh, tangan dia nggak bilang Gumbo. Iya kalau di Australia gue pras pakai Oh, iya. pras kita cut aja. Ya udah. Di demo ada ya? Demo, aku tuh didatangin orang-orang waktu itu. Termasuk Ambon. Masuk Ambon. Jadi Ambon tuh kawan. Biar jelas, Ambon tuh pernah tinggal di kontrakannya dia juga. Gitu dan Ambon ini nama orang, nama teman yang sebenarnya Ambon. Iya gitu dan Nanti biar nggak netizen yang dari Ambon komplain kita bilang enggak gitu maksudnya. Panggilan teman Ambon. Oke. Tiba-tiba ngecek. Mas, koncolnya sampai nggak teli. Karena dia Ambon Madura. Serius gak teli dia. Ya udah emang gak teli. Nggak teli. Saya gak teli. Emang asli. Ya gitu. Abis itu disuruh cut. Orang-orang yang udah beli tiket, udah memberhentikan sewa, udah berhenti kerja di tempat sebelumnya, harus membatalkan itu semua gitu. Kamu nggak tahu risikonya nih pas? Aku tahu. Mohon maaf sekali lagi. Gitu. Terus ada yang aku ajak teleponan selama 2 jam dan dia di situ dominasinya tuh cuman dia aja yang ngomong, kamu harus gini. Aku cuma iya. Memang aku kondisi maksudnya nggak kompeten kan. Orang Indonesia tuh. Orang Indonesia semua. Dari mana dia? Yang ini. Mari kita cari orangnya sekarang. Ini udah di Indonesia ini. Dia masih di sana coy. Udah sih. Orang Medan ya. Terus. Udah dah aku, aduh ya gitu. Udah ngocok diri, bisa sendiri, stres gitulah. Oke. Gitu. Yang penting nggak ada keinginan untuk bunuh diri di sana, itu bahaya. Nggak Nggak. bisa diapain kamu nanti. Enggak lah. Terus. Ya udah habis itu ada satu insiden di mana temanku nanya, kalian udah tahu ada nomor ini belum? Pembagian nomor identitas belum gitu. Nah ini aku miss nih. Dan teman-teman kaget, ini mana nih gitu. Di waktu temanku nanya itu di grup chat, itu tuh aku udah tidur. Aku tidur dari jam 7 dan dia ngechatnya jam 11. Yang itu lanjut kerja kayak biasa gitu, ngurusin bikin box ya. Aku selesai kerja itu tiba-tiba orang udah ngumpul di sini, udah ngumpul di base camp gitu ya. Ada di dalam wilayah perkebunan itu ada base campnya, jadi kita tinggal di sana, mandi di sana, makan di sana, duduk di sana. Gitu. Mes lah ya. Mes ya. Nah, ngumpul pasti gimana? Ngobrol ini. Itu orang-orang yang tadi akhirnya nggak jadi itu datang gitu atau gimana? Oh beda lagi nih. Oh, enggak, ini beda lagi. Oh, udah beda, ini yang oke. sudah didawin nih. Oke. Yang sudah didawin menemui aku. Yang belum didawin aku cut. Ada juga yang baru nyampe ke dawin baru aku cut. Wih berat banget. Sakit hati aku. Bener aku pasnya tuh. Ngilu kali hatinya. Oke. Terus itu ya ada tugas gimana tuh aku jalanin aja gitu dan
tugas aku jalanin aja, dan kalau memang ada kesalahan itu memang salahku waktu itu. Kesatria juga Anda ya. Sudah sampai tepat. Jangan cuma. Ngeri juga ya. Terus akhirnya dapat pressure. Atau gimana? Ya akhirnya waktu itu ngobrol, kita ngobrol nih gimana nih sama bos. Oh ya udah, langsung kita telepon, ngobrol dapat penjelasannya udah final. Dan sebelum ditelepon itu juga udah chat dari bos, aku nggak perlu supervisor lagi katanya. Oh ya udah gitu. Kesalahan dilimpahkan ya. Memang kesalahanku itu, Oh gitu. bukan dilimpahkan, memang kesalahanku. Sekarang Anda minta maaf di sana. Ya secara itu saya minta maaf Mas. Berarti ini konten klarifikasi, permohonan maaf berarti. Ya aku nggak bisa maafin diriku sendiri, jadi aku minta maaf nih. Oke. Saya lagi gitu. Terus selesai dari sana? Saya dari sana aku Cari tetap kerja. cari kerjaan. Jadi sebelum masa pandemi selesai, punya kerjaan di hotel di tengah-tengah Australia itu. Jadi ini Australia nih, kita tengah-tengah guru nih. Nah, di Australia ada batu besar namanya Ayers Rock. Nah, Ayers Rock ini dia tempat suci bagi warga aborigin di Australia, itu memang dipuja gitu. Dan mungkin ada salah bahasa ya, aku nggak mungkin ini 100% benar. Itu tempat suci, dan di sekeliling tempat suci itu dibuatkan lahan untuk ada resort. Kalau bahasanya resort mungkin orang mikirnya tempat apa ya, yang megah, memang megah, kamu bisa keliling ke kompleks itu. Yang membedakan dengan resort pada umumnya mungkin dia tuh formatnya lebih kayak hotel, kebanyakan propertinya. Ada properti bintang 5, properti bintang 4, bintang 3, ini dari yang kelapa ya. Terus ada apartemen yang bisa disewa, ada bumi perkemahan, sama satu lagi hotel yang di luar kelima kategori itu gitu. Di hotel ini nggak ada breakfast, tapi Losmen maksudnya gitu. mungkin bisa Oh, bilang iya. losmen ya. Kayak gitu. Kalau aku kerja di hotel yang bintang 5 itu sebagai tukang gosok dapur. Dishwasher. Dishwasher juga bisa. Dishwasher. Gosok dapur itu gimana ya? Kamu tuh nggak cuman nyuci piring aja, tapi kamu bisa ditaruh di slot untuk nyuci panci gitu. Kamu bisa ditaruh di slot untuk ngambilin sampahnya yang di dapur gitu. Kayak gitu. Nyuci piring dan nyuci panci itu beda divisi. Beda jam masuk sih sebenarnya. Oh, beda jam masuk. Beda jam masuk. divisi. Dibilang beda divisi ya tetap divisi kitchen steward gitu ya. Oke. Gitu. Kalau yang cuci piring karena ada breakfast mulainya 6.30 gitu. Kalau yang cuci panci karena apa namanya baru numpuknya itu sekitar jam 8-an, 8.30 startnya. Karena sampahnya baru numpuk sekitar jam 10-an, 10.30 startnya. Jadi ada 3 titik start gitu. Itu tetap daily worker. Itu permanen tuh kontraknya. Permanen. Ya, 1 tahun. kontrak aku 6 bulan. 6 bulan. Saya extend. Dengan gaji Gajinya $22 per jam. per jam dan Sehari kerja 8, enggak, seminggu kerja 40 jam. seminggu 40 jam, sama seperti Indonesia berarti ya. Lumayan. Lebih tinggi tukang petik melon berarti ya? Secara gaji benar, kalau petik mangga waktu itu 2346 apa ya? Lupa. 23,46. Ya, 2346. Gajinya lebih tinggi benar. Kalau apa namanya kenyamanan hidup aku rasa lebih enak di ini sih. Di kasur gurun itu ya. Gitu karena apa namanya? Kamarnya kamar sendiri, AC, kamar mandi dalam, terus mebel sendiri gitu. Itu free. Berbayar. Dimasukkan ke dalam ininya sih, ke dalam slip gajinya. Jadi gajimu berapa seminggu seminggu itu atau 2 minggu itu tadi Potong. dikurangin gitu. Setelah dipotong baru dikenain pajak. Oh. Gajinya seminggu tetap. Gajinya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Pindah menjadi tukang cuci piring itu dulu Ya, ya, bahasa Indonesianya dulu ya. Sederhana ya. Ya, istilahnya Bahasa Inggrisnya. Balinya dishwasher. Oh iya. Apa aja kerjaannya itu? Ya sebenarnya tinggal di antara 3 itu aja. Kalau misalnya jadi apa namanya dishwasher ya, cuci piring ya. Nerima piring dari restoran, cuci dah tuh. Terus nanti kalau misalnya udah mulai jam istirahat, ambil piring di kantin, itu dicuci juga. Seminggu 5 hari atau 7 hari? Pokoknya 40 jam. Yang jelas 40 jam seminggu Diatur diusahakan shiftnya. supaya 2 minggu itu 80 jam diatur shiftnya. Di atas.
Berarti kira-kira sehari 6 jam kira-kira ya? 8 jam. 8 jam, berarti libur 2 Ada hari libur berarti. 2 hari. Ya, libur 2 hari. Oh, libur 2 hari ya. Kalau rata bisa 3 hari. 8 jam itu ke 8 jam ini nyuci piring. Artinya ada waktu istirahat juga setengah jam gitu. Oh, berarti 7,5 jam nyuci Delapan piring. setengah jam. Hah? 8,5 jam. 8 jamnya dibayar. 8 jam ini nyuci piring tuh ke 8 jam itu nggak kembang tangannya. Enggak, kita kan pakai protektif. Oh, gitu. Ya, Gitu. keamanan dan keselamatan Iya, iya. kerja. Karena pecel lele di sini kan nggak pakai sarung Iya. tangan kalau cuci ini Bahkan piring. kadang pakai kresek ya. Kresek sih sunlight tuh. Saya kadang sunsilk ya. Piring saya lurus nih. Jebuang sunlight teh, jebuang teh mas, sunlight lagi. Saya Piringnya pakai sunlight, tangannya pakai kemangi. Sampai sekarang tuh ilmunya gimana cuci tangan pakai kemangi? Aduh, Indonesia. Oke. Berarti aman lah ya, nggak kembang tangan berarti ya. nggak kembang. Cuman kalau ledornya air panasnya masuk gitu. Pakai air panas juga ya? Jadi apa namanya, kerja di cuci piring sama cuci panci itu ada selang itu loh, sembur. Oh iya iya. Nah itu tuh air panas keluar. Oh. Gitu. Kalau nggak air tetap harus hati-hati. Kenapa air panas? Misalnya kalau ada lemak gitu ya, dia tuh lebih kan Oh. ngelewatin wilayah berasi nih. Hmm. Kalau ada lemak kan dia beku. Jadi pakai air panas biar gampang ininya bersihin. Kalau di sini kan rata-rata pakai air got gitu. Kira-kira Yang jadi pertanyaan, kenapa itu? Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa kresek dan bisa bersih? Gitu. Bisa bersih, ya Iya. benar loh. Contohnya adalah dagang bakso Arema. Ini bukan untuk mendiskreditkan Arema ya, bukan ya. Nah, cuma kan kalau di Bali, Iya, di Bali, bakso itu pasti Arema gitu. Mantap. Iya. Bali. Kalau tukang cukur rambut, Madurana. Sudah ada ini ya kaplingnya masing-masing. Iya, sudah ada kapling masing. Kalau ada tukang cukur rambut dari Jawa Ratna, jangan dipercaya. Tapi Palsu itu tadi. Gitu. Kalau bakso Arema gitu. Iya. Bawa ember satu, Mas. Iya. Kok ada kreseknya? Pakai nyuci, Bro. Itu benar banget loh. Kenapa bakso bayar jalan? Tukang Bakso, yang bakso ya. Embernya sih plastik. Isi plastik kresek. Isi kresek. Dan sekarang mereka bingung karena kresek sudah dilarang. Ternyata terus setelah diselidiki, berkembangan sekarang mereka cuci piring pakai kemangi. Aduh, ini air panas loh. Air panas. Hebat sekali berarti ya. Apa pengalaman-pengalamannya di sana cuci piring? Ada piring pecah kah atau apa? piring pecah hari pertama dong. Hari pertama. Ada punishment? Oh, enggak sih. Untungnya enggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya itu udah masuk apa namanya, biaya operasional jalannya. Oke. Gimana perasaannya kerja di sana? Di resort itu? Mana ya? 5 star lagi kan? Sebulan pertama mencoba untuk adaptasi jelas gitu. Bulan-bulan berikutnya itu, wah ini kayaknya lempeng nih gitu. Ya. Kayaknya lempeng. Cuman sayangnya apa namanya, masa kontrakku di sana terkendala sama hal yang terjadi baru-baru ini gitu, sehingga teman-teman di sana mayoritas dirumahkan. Oh, Gitu. Iya, iya. Kenapa bisa dirumahkan? Gampangnya gini. Oh, ada notis nih, ada notis wabah nih dunia. Australia nutup apa namanya perbatasan, artinya warga negara asing nggak boleh masuk. Apa namanya? Kita ngobrol nih gimana nih kalau nanti gimana kita mempertahankan tamu yang udah ada sekarang. Oh tenang, dari Australia lain apa negara bagian lain udah bisa datang nih. Terus ada yang ngobrol, ntar gimana kalau negara bagian kita nutup perbatasan? Nggak mungkin. Sehari setelah ngomong nggak mungkin, Tutup. pengumuman tutup. Oke. Langsung kita bicara aja. Langsung berubah job desk-nya semua. Oke. Gitu. Langsung masuk dapur, packing, gitu. Ya nggak pakai lagi. Oh, sesigap itu ya? So sigap itu benar. Terus kalau kita makanan di kantin biasanya nasi goreng,
bihun gitu, itu ada ya di sana ya, karena kokinya nggak cuma bule, ada orang Korea, ada orang Vietnam. Ada nasi goreng. Ada nasi goreng. ada. Berasnya impor dari mana? Oh, berasnya asli Australia. Australia. Iya. Ada sawah juga di sana. Kalau pertanyaan saya, gorengnya pakai minyak apa itu? Nah, apa bekas minyak ikan asin? Ya. Kalau di sini habis goreng lalapan pakai minyak goreng. Sampai hitam-hitam. Jadi nggak perlu kecap kalau di sini. Ada beras lebih enak. Enak. Lebih enak mana sama beras bulog? Sebelum merah lagi. Sebenarnya terus bos. Maksudnya bukan promosi ya, tapi bercandaan aja. Gitu. Akhirnya pulang setelah itu. Kita packing dulu gitu. Oh. Kita packing dulu, terus karena ada makanan yang nggak bisa dibiarin bertahan lama, dari yang makanannya bihun, sosis, kentang gitu, tiba-tiba kita dapat daging kanguru. Woi. Daging kanguru. Daging kanguru. Gimana rasanya daging kanguru? Kayak sapi sih kalau aku rasain. Alot berarti. Alot ya. Kan juga kamu tahu sendiri kan kalau kanguru itu pas dia berdiri tinju dia. Jadi kita makan daging petinju sebenarnya. Oh gitu. Daging kanguru biasa diapain itu? Di steak sih kalau. Oh, di steak. kemarin ya. Saya kira dikasih air garam digoreng sebenarnya. Itu empal. Biar tambah crispy, tambah plastik. Enak daging kanguru. Nggak biasa sih makan daging kanguru. Jadi menikmatinya nggak secepat Agak- yang lain iya. gitu. Kalau tekstur kan seperti sapi. Kalau baunya lebus kayak kambing nggak dia? Enggak sih. Baunya mendekati kambing. Mendekati kambing. Nggak seperti sapi baunya. Oh, berarti menyengat tetap ya. Nggak terlalu tebal lah. Tipis lah. Tapi nggak dilindungi kanguru di Australia. Bebas berarti ya? Bebas berarti. Oh, aku rasa ada ininya sih, ada regulasinya sih. Banyak yang bisa diburu gitu untuk kepentingan kuliner. Kayak gitu. Menjadi kuliner khas. Aku jelas kuliner khas, nggak ada kanguru lagi selain dia. Orang aborigin makan kanguru juga. Iya, kalau di kantin kayak gitu ya makan juga. Mana ya tadi ketemu Cak Aborigin? Kan bedanya sama orang aborigin. Oh gitu. Iya. Kerjanya Jadi sama- dia yang di gurun tadi yang bilang ranahnya orang aborigin kan? Iya. Dan tempat persembahan tadi. Oke, yang punya resort itu orang Aborigin. Ya, resort itu seluruhnya ada di bawah Indigenous Land and Sea Corporation, atau terjemahan bahasa Indonesia perusahaan pribumi tentang perusahaan daratan laut pribumi gitu, pokoknya usaha pribumi lah, daratan di laut gitu. Ya itu tuh ya aku rasa di daratnya gitu. Jadi ketika orang pribumi atau aborigin itu pengen kerja di situ, pasti dapat prioritas untuk diterima. Privilege. Ya, privilege. Tapi kan tidak terjadi pergesekan ras di sana kan? Enggak terjadi. Kan banyak juga kayak suku Indian yang di Amerika, terus aborigin di Australia kan terjadi gap-gapan itu. Nah, terjadi seperti itu. Kalau di Australia nggak pernah ngalamin aku gap-gapan. Cuman kalau gap-gapan ya banyak cerita yang beredar kalau ada orang aborigin yang sengaja dimiskinkan lewat dikasihin narkoba, bir gitu, jadi dibikin kecanduan gitu sehingga ya nggak bisa berpikir jelas lah gitu. Dan mereka orang Ini masih aborigin, isu ya. cerita lah cerita. Ya. gitu. Mungkin mereka ada cerita, mungkin orang yang cerita ke aku sudah menyaksikan itu, aku nggak tahu ya ini tetap Karena di cerita. Indonesia pun ada seperti itu, tapi kan cerita juga Cerita, kita nggak iya, tahu, tetap kita cerita. nggak bisa bilang itu fakta kan. Kayak gitu. Posisinya orang aborigin itu dapat uang mingguan gitu, $600 per minggu gitu, dan orang-orang yang nyari untung dari sana ya jualinnya itu orang-orang yang bisa merusak gitu pikirannya. Berarti itu terakhir kerja di sana, setelah itu balik. Satu balik ke Indonesia. Oke. Ya berarti kerjaan kan sudah story nih, sudah selesai ya. Nah sekarang pertanyaannya di luar kerjaan, after work nih. Ya. Nah coba ceritakan after worknya itu apa aja aktivitasnya, terus hal-hal yang dilakukan selama di sana 2 tahun itu gitu. Itu bukan ini sih, bukan bidang yang seru sih ya, buat yang seru itu kerjanya sih. Kerjanya ya, berarti tidak ada hal yang dilakukan yang membuat menarik untuk diceritakan. Sebenarnya dia bohong. Oh, oke. Ada hal menarik,
dia nggak mau cerita. Dia nggak mau cerita. Oh, oke. Jadi dia juga kulak bro. Iya. Oke. Dia tergula juga ini. Oh gitu. Iya. Bener ya? Bener. Ini harus diceritakan ini. Nah. Ayo, Iya, langsung aja dari Tenggula apa nih? tergula dia. Jadi Oh, iya. misalkan Nggak kena hukum tenggula. misalkan dalam aktivitas sehari-hari masa kita nggak beli makan, beli rokok, nah, kan bisa diceritakan. Apa ada nasi atau warteg gitu di Oh, di iya, iya. Australia kan ini perlu Iya, informasi iya. yang jelas. Oh ya itu di Atau jangan-jangan junk food semua kan, KFC Iya. McD gitu aja gitu. Beda lagi bro. Atau jangan yang fast food lah, fast food. Apa namanya di luar kerja ya aku termasuk bantuin temanku jualan nasi Bali sih pas di gurun. Gitu. Jualan nasi di gurun ya? Ya nasi Bali. Nah, ada babi berarti ya. Ada dong. Ada babi guling. Enggak ada Enggak babi guling, nasi Bali lawar lah ya. Lawan nggak lawan juga sih, cuman aku lupa. Ada di ini sih, ada di kamera aku sih. Cuman aku lupa. Nasi Bali itu aku fotoin, aku promosi ke teman-teman gitu sih. Dan memang enak aku, jadi mau pada kangen lah sedikit gitu. Gurun tuh banyak pasir nggak? Ya gurun tuh banyak pasir. Terus nasinya Menurut fakta, gurun itu tidak berarti pasir. betul. Ada es juga, Antartika termasuk gurun. Oh, iya. Itu loh maksudnya. Ya, dalam hal ini gurunnya banyak pasir. Oke, itu loh. Oke, sistem distribusi kalau gitu ya. Ini jangan-jangan di Australia bisa bikin kerupuk ubi Kenapa gitu? pakai pasir. Karena gorengnya pakai pasir. Kerupuk ubi Buat yang nggak tahu kerupuk upil silakan browsing sendiri. sendiri. Itu kerupuk dicolek pakai petis ya. Gorengnya pakai pasir, nggak tahu pasir bekas apa ya. Oke. Terus gimana? Nah, sistem distribusi ya. Di tengah gurun itu ada tetap ada supermarketnya gitu Oke. ya. Ada supermarketnya dan di situ kalau mau beli apa daging sapi, daging ayam, sayur itu dari situ. Kalau kamu nggak dari awal beli, maksudnya nih hari Selasa restock nih. Kalau nggak hari itu kamu beli, besoknya kamu baru mau beli, besok mungkin udah habis barangnya. Oke. Gitu. Sistem stok berarti. Ya sistem stok. Dan itu di tengah gurun ya, di tengah gurun kotanya itu kota besar tuh di sini Melbourne, di sini New South Wales, Sydney, di sini Sydney. Perth, Darwin Agak di utara. agak di utara gitu. Dan tapi sehingga mereka tuh harus nyetok barang tuh ya dari kota-kota ini ke tengah gitu. Nah, itu harga lebih mahal. Ya harga lebih mahal. Kayak misalnya apa itu ya? Kira-kira Lombok sekilo berapa? Nggak jual lombok. Oh gitu. Habis terus soalnya. Oh. Serius, habis terus kalau nggak mungkin apa namanya ada sih yang buka Asian market di sana juga orang Filipina. Asian market. Heeh. Berarti jual terasi berarti dia ya. Sayangnya nggak jual Oh, juga. aduh. Soalnya Asian market ini orang Filipina. Kalau misalnya Oh, Asian market, Filipina, ya, ya. orang Indonesia tak pukul nggak ada terasi. Ya kayak gitu. Jadi nggak ada lombok, nggak ada terasi gitu sayangnya. Ya. Sehingga kalau mau beli lombok atau terasi, itu kamu harus pergi ke kota terdekat. Terdekat. Itu nyetir 4 sampai 5 jam. Oh, ya di sini ke Gimana berarti? Enggak, lebih jauh lagi. Cuma ada belanja online itu berarti? Belanja online ya, aku sempat beli tongsis juga. Oke. Gitu. Tapi makanan nggak ada. Makanan kayak gitu sistemnya, jadi ya nunggu terus kayak gitu. Stok dan karena yang pengen banyak cepat habis. Gitu guys. Kalau rokok berapa bro ya bro? Rokok di sana itu $40 sih rata-rata. Maksudnya yang udah box gini ya. Satu Satu slot. slot. Enggak, satu pak itu. Satu bungkus atau satu slot? Satu Bungkus. Oh, satu bungkus. $40 rata-rata bisa 45, bisa 35 gitu. Berarti sekitar 400.000. Segitu berarti? Ya, Segitu. Indonesia berapa bro? Indonesia harganya 600.000 bro. 600.000 tapi Satu dus. kalau ngecer berapa? Mungkin gini, kita perlu berusaha ngecer rokok di sana. Kamu ceritain dia kula rokok masalahnya di Indonesia. Coba itu diceritakan. Oke. Ini lucu ini. Awas ditangkap imigrasi. anu sih aku cuma bawa satu bungkus rokok aja sih. Oh, Dan iya. itu memang titipan waktu itu Titipan. untuk ke Melbourne. Nah, Ya maaf nih, ini peraturannya kayak gini, nggak berani aku bawa gitu. Banyak-banyak udah gitu. Jadi ya dibayar berapa ya? Jadi belinya itu sekitar 20.000 kalau nggak salah ya. Dibayarnya itu rokok merah kan? 15
Nah, $20. Rokok merah kan? Ya, Janganlah sebut merah. Iya. Oke, terus. Nanti disomasi. ya kayak gitu maksudnya harus ngikutin aturannya kayak gitu. Tapi sempat ditilii sama orang tua, sempat. Tili. Dianjungi ya. Nggak bisa dibilang dijenguk sih. Jadi ini ada balapan Formula One di Melbourne. F1. Ya, F1. Terus bapakku udah rencana dari jauh hari di tiket, nggak di tiket aja sih, nyawa kamar aku yang mesenin gitu. Jadi aku ngambil cuti itu ya di minggu itu. Untuk nonton F1. Untuk nonton F1, udah beli tiket, ngambil tiket juga. Nah waktu itu tuh kayak mana ya, kayak lapangan renang mungkin ya. Jadi aku datang dan orang tuh udah berkerumun banyak gitu. Di pinggir Was. Oh. Kenapa was? Karena waktu itu wabahnya ada masuk Australia, ada masuk Melbourne. itu jadwal bulan apa itu F1 gitu? F1 Maret. Australia itu. Maret. Oh, udah Maret ya? Maret. Indonesia baru masuk itu Maret. Australia udah lebih awal lagi. Gitu. Was ambil tiket, terus jam 10 malam waktu Melbourne waktu itu dapat info ada kru yang kena penyakitnya. Aku udah bilang pak nggak usah sini pak gitu. Aku lagi di Sydney waktu itu mengunjungi temannya juga. Gitu. Sirkuitnya di Melbourne. Kerja di Melbourne. Tapi pembalapnya di Perth. Phillip Island ya? Phillip Island kan? Nggak di Phillip Island. Di mana? Beda, ini di Albert Park. Albert Park. Ya, Phillip Island itu Dulu Phillip Island. Terus nggak usah kesini pak. Ya ntar besok. Terus Jam jadi 9 pagi. Aku udah datang jam 9 pagi ada pengumuman balapan dibatalkan. Dibatalkan. Iya. Tiketnya? Tiketnya Refund. refund. Tapi udah nyampe di Australia. Udah nyampe Sudah Melbourne. di Melbourne. Sebelumnya udah di sini. Iya. Gitu. Jadi kemudian Dari Indonesia ke Australia bawa apa? ya bawa diri lah. Oh gitu, nah bawa gini, barang pulaan. Coba dijelaskan. Nggak ada bawa. Enggak bawa pulang. Nggak bawa. Emang sih itu bisnis yang menjanjikan, cuman ketika kamu mau pulaan rokok gitu ya misalnya bawanya 30 gitu sekalian ya. Satu putih, satu merah, satu biru gitu. Satu slot masing-masing satu slot itu kamu tuh harus beruntung setiap kali melakukan itu. Iya. Tapi kalau menjadi orang baik, sekali aja kamu beruntung kamu udah bagus. Gitu. Kamu nggak perlu takdir lah. Karena itu melawan aturan. Iya, melawan aturan. Ya. Gitu. Memang apapun bisnis yang menjanjikan biasanya melawan aturan. Iya. Atau belum diatur. Selahnya selalu ada ya. Selalu. Apa aja tadi yang dilakukan selain bisnis jualan nasi Bali ya, nasi Iya. Bali. Terus apa lagi aktivitasnya? Oh ya masih ini ya kegiatan luar kerja ya. Kegiatan di luar kerja ya. Kalau aku di apa namanya? Kalau aku di Alburi paling ya lebih ngobrol aja sih, lebih banyak sama teman kerja. Terus kalau di Darwin paling jalan nongkrong sama teman-teman gitu aja. Ya kayak orang Sempet beli sepeda kayaknya. sempat di sepeda. Harganya berapa? Kalau yang beli di Alburi $50. 500.000. Ya, habis itu lah tinggal. Ditinggal nggak dijual. Nah, dijual. Itu kalau kamu Lego ke tukang besi di sini. Harganya 3.000. Rupiah. Tadi selubung gitu. Jangan kan sepeda, jembatan saja. Jangkar kapal. Karburator motor masih hangat mas. Bukan jual yang second lagi, masih hangat masih jualnya. Karburator. Tiba-tiba ngerti aku maksudnya masih hangat. Ya menarik. Ya. Aku mau tanya dong tadi, ya kira-kira itu aktivitasnya. Oh ini tadi kalau di Benar, apa lagi. namanya di pas di Gurun nih, Ya. di mana namanya kotanya Yulara. Jadi aku berpikir orang-orang akan perlu sepeda nih di Yulara untuk apa namanya berangkat kerja. Mobile. Jadi orang-orang yang mau menjual sepedanya, aku beli. Oke. Gitu. Harga $50 gitu misalnya aku beli. Nanti kalau ada yang berminat, aku jual dengan harga yang sama. Oh, kenapa gitu? Ya mereka kan perlu dong.
gitu. Dan aku memang perlu kesibukan aja lagi gitu, nggak usah nyari. Maksudnya beli 50 jual 50 gitu. Iya. Oke. Apa tujuannya melakukan hal itu? Ya, buat nyibukin pikiran aja sebenarnya waktu itu. Mantap. Waktu itu sih ya, waktu itu. Samping juga mereka kan perlu gitu. Aku Tapi bisa antara kamu menjadi orang baik atau orang bego gitu. enggak, memang Karena kalau saya bisnis, saya kasih kamu uang 100 juta. Tahun depan tetap jadi 100 juta. Itu nggak cuan namanya. Nah, cuan-cuan saya. ya waktu itu karena gini ada apa namanya? Ini ada, menarik nih, menarik Enggak. antara bego dan bukan gitu. Karena ada restriksi ini ya, restriksi masa kontrak ya. Oke. Jadi ini nggak usah tak manfaatin lebih jauh gitu loh. Udah nggak ngerti. Aku kan kontraknya cuma 6 bulan nih. Oke, kontrak Ya, udah. jadi kontrak tinggal juga 6 bulan. Ya. Gitu. Kalau mau apa namanya? Jangka lebih panjang, berani aku naruh harga di situ. Nggak, kenapa nggak beli 30 jual Ya. 50, itulah kan Masih lumayan. cuan, Pak. 20. Aku nggak mau terlalu mikir ke situ soalnya. Oh, Soalnya gitu ya. ya apa namanya? Memang pengennya menyibukkan pikiran tapi ternyata terlalu sibuk buatku. Berarti kalau dipilih Anda sebagai orang baik atau orang bodoh ini? Silakan. Beli 50 jual 50 ini hebat loh, maksudnya Iya. tidak semua orang punya pola pikir ini gitu. Tuh. Kalau Camilo mungkin dia tahu jual 50, Iya. dia akan beli dengan 10, bahkan 3 dia beli Iya. sama dia. Gitu. Akan saya jual lebih dari itu. Ini aset bung ya. Nah, situ. Karena aku mikirnya juga ini tinggalan nih cuma 1000 Berarti. orang ya di situ. Oh, Gitu. iya, iya. Kalau aku apa namanya terlalu jelas-jelas ngambil untung, ya orang lain akan mana sih orang ini gitu ngambil untung banget. Dan aku jual langsung sama orang Indonesia waktu itu. Oh, ada benefit pertemanan atau apa yang didapat dengan melakukan hal itu? Gimana ya? Tidak juga. Aku nggak terlalu mikir ke situ sih, biar ada transaksi aja sih sebenarnya. Biar ada transaksi. Oke, oke. Tapi memang rata-rata harganya $50. 50, 60, 70 gitu. Iya kenapa nggak dijual 60 itu? Nah, karena aku tahu apa namanya, aku nggak akan menseriusi hal itu gitu. Oh, Dan aku iya. nggak perlu ngambil untung lebih dari situ. Hmm. Kalau aku seriusin, bisa berapa kali lipat harganya. Oh, gitu. 200 berarti. Iya. Ya. Kenapa nggak diseriusin? Ya karena ada ini restriksi masa kontrak Oh, itu. restriksi masa Jadi aku kontrak. nggak pengen terlalu serius di sini. Iya, iya. Kalau aku bisa diperpanjang jadi 500 tahun gitu. Ya udah, gampang aja gitu. Nah, sekarang kan itu aktivitas sudah. Aku mau tanya tentang ini loh, utang ya. Kan tadi nggak semua orang berani ngambil utang, pasti pertama. Terus yang kedua, nggak semua orang komit bayar utang. Nggak semua orang mampu mendapatkan income untuk membayar utang. Banyak sekali ada halangan-halangan di depan, entah itu halangan eksternal maupun internal yang tidak komitmen dirinya. Bagaimana tentang kok berani ngambil utang dan kok mau spare uang untuk membayar itu sampai lunas? Lain lagi tentang gimana kita menyikapi utang ya. Kalau katanya Robert Kiyosaki, aku dapatnya dari game dia ya. Jadi gini, bukan utang itu yang buruk, tapi apa yang kamu lakukan terhadap utang itu yang buruk. Betul. Itu bisa jadi apa namanya? Kebanyakan orang tuh berutang, gini, utang gimana bahasanya? Utang tuh ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang buruk. Gitu. Dan utang yang buruk ini kebanyakan orang yang dilakukan kebanyakan orang. Ya. Aku nggak mau jadi kebanyakan orang. Ya. Gitu. Jadi ya mau harus dilunasin gitu. Dan baru kali ini aku ngutang atas nama pribadi sebesar itu, langsung aku bisa bilang berutang itu nggak baik. Berutang itu nggak baik. Berutang itu nggak baik. Oke. Gitu. Jadi sebaiknya jangan ngambil utang karena ya aku harus menyisihkan uang gitu. Sehingga karena aku menyisihkan uang, aku nggak bisa nabung untuk keliling. Makanya kemudian gimana apa namanya aktivitas di luar kerjaanku itu tuh membosankan gitu. Kayak orang pada umumnya aja. Gitu. Terus 1 tahun udah lunas ya? Tahun lebih lah. 1 tahun Satu sejak setengah tahun. bayar pertama. Sejak bayar pertama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. 1 tahun. Oke. Itu berarti katakan 100 juta. Udah kalau setahun kira-kira di atas 5 di bawah 10 berarti ya? Apanya? Bayar setiap bulannya di atas 5 juta di bawah 10 juta, benar nggak? Karena aku harus bayar bunga lagi. Oke. Ya. Berarti berapa 10 juta per bulan? Ya kurang enggak $1.250 kira-kira. 12 juta. Nah, Oh iya. betul. Jadi dengan apa namanya model utang kayak gitu, dengan utang 100 juta rupiah,
yang aku bayarkan 135 juta rupiah. 35% selama 1 tahun. Iya, 1,5 karena dia tahun. bulanan gitu ya. Ya. Nah, dari 1.250 yang dibayarkan itu, income-nya kalau boleh tahu income bersih deh dulu, jangan dipotong-potong dulu, potong untuk biaya sewa ini dan lain-lain. Berapa income bersihnya? 1 bulan. 1 bulan, sehingga menyisihkanlah 1.200 tadi. Oh, enggak, aku enggak gitu. Aku mikirnya dapat income, langsung ke utang dulu. Oke. Langsung ke utang dulu, habis itu baru masuk tabungan, terus baru masuk ke kehidupan sehari-hari. Enggak. Pokoknya Nah, gimana cara memanage uang? gini, aku income dulu. Income-nya kan mingguan. Per 2 minggu. Oh, per 2 minggu. Per 2 minggu. Income, habis itu tagihan kayak utang, tempat tinggal, makan, enggak makan enggak. Kontrakan. Ya kontrakan lah. Habis itu baru aku bikin sisanya. Nah, artinya selama 2 kali gajian ya kan, Hmm. itu berapa brutonya yang kamu dapatkan nih? Oh ternyata di 2 minggu pertama ini aku 50 juta, ya 2 minggu lagi 50 juta, berarti bruto saya 1 juta nih per bulan gitu. Baru kamu potong-potong. Maksudnya ini jangan dipotong dulu. Oh, income bulanan. Income bulanan Sebulan ya. itu berapa kira-kira? Waktu itu sekitar 2.520 lah. Kalau pijat ya 520 ya. Setengahnya berarti digunakan Habis untuk itu dipotong pajak dari situ. Pajak berapa persen? Pajak 15%. 15%. 15%. Setelah itu udah sisa 2.200 tuh. 15% segitu. Itu tuh mentok ya kalau kerja di Darwin. Kalau kerja 12 hari satu roster. Kalau kerja 10 hari dapatnya 1.000 sekian gitu. Jadi apa namanya? Kadang ada 1 bulan yang aku harus tunda pembayarannya gitu. Dan benar-benar ngepres banget jadi kehidupannya, makanya nggak bisa jalan-jalan kayak anak-anak WHV yang lain gitu. Iya. Iya. Kayak gitu ya. Kalau dia bisa Berarti kurang lebih 1 bulannya berapa gini? 22 juta. 22 juta. Ya, income kotor lah dulu 22 juta. Bayar hutang 12 juta. Sekian kan gitu. Dan Berarti masih sisa 10 juta berarti dong. Ya, sekitar 1.000 masih sisa tuh. 1.000 tuh apa aja lagi komponennya 1.000 tuh? 520 kontrakan sebulan. Wih, oke. 520. Terus makan Terus makan paling seminggu usahain 50 lah paling besar. seminggu 50. Kecil sekali. Iya, cukup itu. cukup. Indomie. Ya kayak gitulah. Ngepres lah. Sebulan berarti 200. Sebulan Ya 200 ya. 50 kali 4. ya itu jadinya tabungannya sisa segitu. Ya berarti kan sisa 1.000 dipotong 500 untuk kontrakan, 200 sekian, 300 lah bilang. Sama itu sisa 200 doang berarti kan? $200 aja berarti. $200 ini adalah tabungan. Ditabung. Nah ini cadangan ini. Nggak ditabung, itu cadangan. Oke. Ini mati itu kalau ada apa-apa ini yang dipakai nggak tabungan gitu. Oke, oke. Ya begitulah kehidupannya berarti kan. Itu berlangsung 1,5 tahun kira-kira ya. 1,5 tahun, setelah itu setelah 1,5 tahun balik gitu. Yang untung ini sebenarnya KUD-nya ya. KUD. Balik kita minta komisi ke KUD aja dulu kalau gitu. Jadi tukang gade adalah jalan ninja. Dan si agen tadi itu yang ini. Karena kan coba kita pikir ini objektif ya, tidak subjektif ya Bung Boy ya. Artinya seorang WNI gitu yang menjadi katakanlah bahasanya apa TKI gitu selama 2 tahun misalnya, dia tertatih-tatih selama 1,5 tahun gitu. Dan setelah setengah tahun berikut sisa hidupnya di sana dia harus pulang gitu. Ya kan, seharusnya kan dia sudah mulai panen setelah setengah tahun ini gitu. Mungkin dengan kondisi yang berbeda, maka tentu hitung-hitungannya pasti berbeda kan. Dengan kondisi yang misalnya dia 3 tahun di sana atau 4 tahun itu pasti hasilnya berbeda dong pastinya. Oke. Menarik sekali. Ada pesan terakhir lah, apa kira-kira untuk teman-teman yang pengen mengadu nasib ke Australia atau ke negara-negara lain? Silakan pesan-pesan terakhir dari Gombo. Sayangnya aku harus extendin loh. Oke. Aku harus extend. Oke. Gaji orang-orang Australia itu kalau kamu pajakin ya sebenarnya 110%.
Oke. Nggak, 109,5%. 9,5% ini masuk ke dana pensiun. Nah, dana pensiun yang aku kumpulin sampai Detik ini. sampai sebelum aku cairin itu 4.300. Dari dari itu karena ada huru hara bisa ditarik. Gitu. Jadi itu tuh kayak gitu. Orang lain belum tentu bisa narik itu. Iya. Karena kan di luar masa Allah gitu kan. Itu bisa ditarik. Oke, lumayan lah ada ini ya. Ada pemasukan. Ya ada Total berapa? 4.300. 4.300. bersih. Oke. Oke, tangan terakhir Ya, silakan. Buat teman-teman lah yang ingin mengadu nasib atau baru punya keinginan atau seperti apa, silakan. Sebenarnya sih jangan berutang gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau memang harus berutang, kamu harus komitmen untuk bayar ngelunasin utang itu gitu aja. Karena utang itu kalau bukan kamu ngembaliin uangnya, kamu kehilangan teman gitu aja sih. Dan jangan lupa belajar bahasa Inggris kalau Iya. mau keluar negeri. Kalau hanya bisa bahasa Jawa dan bahasa Bali, tidak akan jadi apa-apa di sana. Apalagi bahasa Inggris pakai logat Surabaya. Kayak gimana itu? Jason? Ya, silakan Jason. No, Jason, no. Mama where to car to ambil petis untuk C siapa ya namanya itu? C Mary. Oke, terima kasih kamu. Terima kasih Kamilo sudah mengisi kesempatan kita bercerita, luar biasa banget. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.